Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana iblis terusir keluar dari taman. Di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari episode tersebut yang melibatkan dua figur utama, Adam dan setan. Mari kita simak bersama. Setelah iblis diusir dari taman, narasi beralih ke dialog antara Tuhan dengan Adam. Kali ini namanya digandeng dengan frase zauj atau pasangan yang tidak disebutkan namanya. Pada episode ini pula, nama setan muncul untuk pertama kalinya sebagai sosok antagonis menggantikan iblis. Hai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di taman. Makanlah darinya sebanyak-banyaknya, apapun yang kalian berdua sukai. Dan jangan kalian berdua dekati pohon ini, maka kalian menjadi golongan yang tidak adil. Di ayat yang berbeda, Tuhan berkata, Tuhan atau kami berkata, Hai Adam, inilah musuh bagimu dan bagi pasanganmu, maka jangan sampai ia mengeluarkan kalian berdua dari taman, sehingga kamu celaka. Sesungguhnya bagimu, kamu tidak akan lapar di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sungguh kamu tidak akan kehausan di dalamnya dan tidak merasakan terik matahari. Narator lalu melanjutkan kisah dengan menyampaikan 3 versi berbeda dari godaan setan. Pada versi pertama, setan membisiki keduanya untuk menampakkan apa yang keduanya tutupi dari kemaluan mereka berdua. Ia berkata, apa yang Tuhan kalian berdua larang bagi kalian berdua dari pohon ini, kecuali agar kalian berdua menjadi 2 malaikat, atau kalian berdua termasuk golongan yang kekal. Maka setan bersumpah bagi mereka, sungguh aku termasuk penasehat bagi kalian berdua. Lalu setan menunjuki keduanya dengan tipu daya. Maka setelah keduanya mencicipi pohon, tampaklah bagi mereka kemaluan mereka berdua, dan keduanya berusaha menutupinya dengan dedaunan taman. Kemudian Tuhan memanggil keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua kepada pohon itu? Dan aku sudah katakan kepada kalian, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Pada versi berbeda, setan membisiki Adam dan berkata, wahai Adam, apakah aku bisa menunjukkanmu kepada pohon keabadian dan kerajaan yang tidak binasa? Lalu keduanya memakan darinya. Kemudian tampaklah bagi keduanya kemaluan mereka berdua, dan keduanya berusaha menutupinya dengan dedaunan taman. Dan Adam berbuat dosa kepada Tuhannya, maka ia pun tersesat. Versi terakhir tidak merekam dialog setan dengan Adam dan pasangannya, tapi hanya memberikan deskripsi bila setan telah menggelincirkan keduanya, yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari tempat tinggal mereka. Narator lalu berkata kepada mereka semua, turunlah kalian. Sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian, tempat tinggal di bumi dan kenyamanan hingga waktu tertentu. Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau belum mengampuni kami dan menyayangi kami, maka kami benar-benar termasuk golongan yang merugi, panjat Adam dan pasangannya. Kemudian Tuhan menjawab doa Adam, lalu menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Di ayat berbeda, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, dan ia menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah Maha Penerima taubat dan penyayang. Tuhan lalu menyuruh Adam dan istrinya keluar dari taman. Kembali terdapat 3 versi dari perkataan Tuhan ini. Pertama pada Al-Baqarah 38 hingga 39. Kami berkata, turunlah kalian, ihbitu,
darinya bersama-sama. Maka apabila datang petunjuk dariku kepada kalian semua, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, tidak akan ada rasa takut baginya dan tidak pula mereka bersedih. Dan mereka yang kafir dan mendustakan tanda-tanda kami, mereka itulah penghuni api, mereka kekal di sana selama-lamanya. Kedua, pada surat Al-A'raf ayat 24, Tuhan berkata, "Turunlah kalian, ihbitu, sebagian dari kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Bagi kalian tempat tinggal dan kenyamanan hingga waktu tertentu." Ketiga adalah surat Toha ayat 123. Tuhan berkata, "Turunlah kalian berdua, ihbito, darinya bersama-sama. Sebagian dari kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Maka apabila datang petunjuk dariku kepada kalian semua, maka siapapun yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat dan tidak akan celaka." Narator lalu menutup kisah Adam dengan menyitir perkataan Tuhan. "Di sanalah kalian hidup dan di sanalah kalian mati, dan darinyalah kalian dikeluarkan." Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Adam dalam Al-Quran? Pertama, mayoritas narasi berbicara mengenai ketaatan kepada Tuhan, dan hanya sedikit yang menyinggung penciptaan manusia pertama. Hal ini menunjukkan bila kisah Adam sejatinya adalah sebuah panduan untuk tidak mengulangi kesalahan sebagaimana yang diperbuat oleh iblis. Dan jika melakukannya, maka tirulah Adam yang memohon ampunan atas kesalahan yang ia perbuat. Secara garis besar, kisah ini menjadi reason bagi pengutusan nabi dan rasul untuk menyeru manusia akan bahaya laten dari setan. Kedua, dialog dalam narasi Adam didominasi oleh perkataan Tuhan, iblis, setan, dan malaikat. Dan hanya satu ayat saja yang berekam perkataan Adam. Ketiga, dari seluruh narasi, tidak ada nama Allah di sana. Kata yang digunakan untuk menyebut nama Tuhan dalam kisah Adam adalah Rabb, bukan Allah. Dari sini terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Pertama, apakah tindakan malaikat untuk bersujud kepada Adam adalah inisiatif mereka sendiri ataukah karena Tuhan menyuruh mereka untuk sujud? Kedua, apakah iblis sebenarnya adalah malaikat? Jika benar, mengapa narator menyebutnya sebagai jin atau jan? Apa makna sesungguhnya dari kata itu? Jika bukan, kenapa ia disalahkan karena tidak bersujud? Bukankah perintah untuk bersujud hanya dikeluarkan kepada malaikat, bukan yang lain? Ketiga, apakah iblis dan setan adalah satu individu yang sama atau berbeda? Jika keduanya adalah satu individu yang sama, lalu kenapa Tuhan di pengusiran kedua masih memberi harapan kepada setan untuk mengikuti petunjuknya? Bukankah dia telah mengutuk iblis untuk masuk ke dalam api? Keempat, kenapa Tuhan menempatkan Adam dan istrinya di dalam taman? Bukankah tujuan Tuhan menciptakan Adam adalah untuk menjadikannya khalifah di bumi, bukan khalifah di taman? Kelima, siapakah sebenarnya yang dibisiki oleh setan untuk mendekati pohon terlarang? Adam dan pasangannya, ataukah Adam seorang? Keenam, ada berapa individu yang diusir keluar dari taman pada kali kedua? 2 ataukah 3? Jika 2, kenapa Tuhan memakai kata perintah orang ketiga jamak? Jika 3, lalu mengapa Tuhan menggunakan kata perintah kepada 2 orang?